Salam jumpa kembali para sahabat tani. Di sini kami mengupas bagaimana tata cara penanaman pisang kepok baik di kebun maupun di pekarangan. Jadi yang dilakukan anak ini adalah pertama-tama mengambil bibit pisang kepok setinggi kurang lebih 1,5 meter, dan ini yang dilakukan adalah pembuatan lubang sesuai dengan ukuran bongkol pisang yang nantinya akan ditanam ke dalam tanah. Dalam kesempatan ini, para sahabat tani pisang kepok, tanaman pisang kepok salah satu jenis tanaman yang gampang-gampang susah dalam pembudidayaan, namun cukup sederhana untuk melakukan penanaman bibit sesuai dengan pola tanam kami di Sulawesi Selatan. Di sini bagaimana anak ini melakukan pencangkulan atau membuat lubang dalam pembuatan pola tanam pisang kepok. Kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa untuk membuat lubang tanaman bibit pisang kepok itu mesti dicangkul secara berlawanan atau 4 arah. Kenapa? Karena di sini kita mengambil lubang yang rata. Jadi bisa menggunakan cangkul atau bisa menggunakan linggis, tergantung kebiasaan kita. Kenapa kami mengambil sampel dalam penanaman pisang kepok ini di anak-anak? Untuk membiasakan bagaimana bertani itu sehat, bertani itu adalah untung. Jadi pisang kepok salah satu tanaman yang cukup familiar di masyarakat, baik di pedalaman maupun sampai ke kota-kota besar. Kenapa pisang kepok sangat familiar di tanaman pedesaan atau di tengah-tengah masyarakat? Karena di sini cukup bermanfaat semua. Ini tata caranya menanam pisang kepok ini. Ini adalah salah satu contoh seorang anak melakukan penanaman pisang kepok. Jadi jika tanaman itu 1,5 meter dan bongkolnya sebesar bola kaki atau bola takraw, bisa saja kita melakukan 25 cm atau 30 cm kurang lebih. Dan bagaimana kita melihat menimbun kembali, dia tidak mengambil tanah yang habis galian atau dari dalam kita naikkan, tapi kita mengambil tanaman lain. Kenapa? Ini memberi kesempatan pisang kepok untuk berumur lebih panjang atau subur lebih panjang. Pertama di sini dilakukan seperti ini karena kita pada tahu semua bahwa tanaman pisang kepok itu adalah salah satu jenis tanaman yang jika masuk di tahun pertama musim buah itu biasanya bongkol atau akarnya itu akan naik. Nah, tanaman ini ketika akarnya sudah muncul di tanah biasanya tanaman ini tersentak atau tidak terlalu subur walaupun tanahnya itu cukup gembur. Sehingga ketika tanah hasil galian itu disimpan, bisa dipakai bisa dipakai untuk menimbun pada saat bongkol ini muncul di permukaan. Jadi tips itu adalah langkah pertama dilakukan ketika melakukan penanaman pisang kepok, baik di pekarangan maupun di perkebunan. Namun tata cara ini mungkin saja ada perbedaan di daerah lain karena masing-masing daerah mungkin memiliki trik yang berbeda. Namun seperti inilah yang kami di Sulawesi Selatan sering lakukan di perkebunan. Kebetulan ini adalah sampel ataukah pemanfaatan lahan kosong di pekarangan rumah. Dan ini adalah langkah kedua kami lakukan bagaimana pola perawatan pisang kepok yang di musim kemarau. Kita lihat cukup banyak daun yang kering karena memang cukup panas di musim kemarau. Sedangkan tanaman pisang kepok pada dasarnya kita tahu bahwa memiliki
cenderung tumbuh di tempat yang sejuk dan memiliki sumber air yang cukup, karena memang ini sebuah tanaman yang harus memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Jadi di sini kita melakukan bersih-bersih tanaman pisang kepok di awal musim penghujan untuk memberi kesempatan tanaman ini memunculkan tunas baru dan bisa memberikan kesempatan berbuah lebih awal. Barangkali tanaman pisang kepok itu ada dua kemungkinan atau realita yang sering terjadi di perkebunan kami di Maros, di Sulawesi Selatan, bahwa tanaman ini di awal musim penghujan itu atau masuk di musim penghujan, biasanya tanaman ini cukup tumbuh subur dibanding di musim kemarau. Kenapa? Karena memiliki kandungan air di sekitarnya cukup tinggi, sehingga para petani pisang kepok di daerah Sulawesi Selatan ketika memasuki musim penghujan biasanya melakukan bersih-bersih di perkebunan pisang kepok, seperti melepaskan daun-daun yang kering ataukah membersihkan sekitar tanaman dari rerumputan, dan salah satunya ini adalah pembersihan dilakukan oleh anak ini untuk bagaimana memahami perawatan pisang kepok di awal musim penghujan. Para sahabat tani pisang kepok dimanapun berada barangkali, bahwa kami sangat antusias melakukan budidaya tanaman pisang kepok. Kenapa? Karena tanaman ini pola tanamnya cukup mudah, perawatan juga cukup mudah, dan memiliki manfaat yang luar biasa, mulai dari bongkolnya sampai ke buahnya. Jadi apalagi daunnya barangkali itu sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai kebutuhan panganan rumah tangga. Para sahabat channel Grester TV, bahwa tanaman pisang kepok yang kami rawat di perkebunan ini tidaklah terlalu luas, namun cukup memberikan semacam tambahan keuangan sebagai petani. Jadi tanaman pisang kepok itu pola perawatannya kita bisa lihat ini, bahwa ketika awal musim penghujan bisa dilakukan pembersihan di sekitar pohon untuk memberikan kesempatan indukan mengeluarkan tunas baru, atau bisa menyerap cukup banyak air dari permukaan tanah sehingga tidak terganggu oleh munculnya tanaman-tanaman baru. Para sahabat Grester TV, bahwa tanaman pisang kepok ini salah satu tanaman di pedalaman. Kami ambil sampel ketika melakukan kunjungan di salah satu warga, dan kenapa tanaman pisang kepok itu masing-masing kepala keluarga biasanya melakukan tanaman, karena contoh salah satu di perkebunan itu tanaman ini cukup bagus dilakukan tanaman tumpang sari dengan tanaman-tanaman musim pendek, misalnya sayur mayur atau palawija. Tanaman pisang kepok juga tidak terganggu dengan adanya tanaman-tanaman jangka pendek, contohnya sayuran atau tanaman-tanaman lain yang mungkin bisa menjadikan manfaat bagi kebutuhan rumah tangga setiap masyarakat. Para sahabat Grester TV, bahwa walaupun peninjauan kami ini di salah satu perkebunan pisang kepok saya lihat tidak terlalu subur, karena memang waktunya ini adalah musim kemarau, sehingga penyerapan airnya cukup sedikit, membuat tanaman ini tidak terlalu subur untuk melakukan perkembangan di satu tempat, karena perkebunan ini salah satu perkebunan pisang kepok yang ditumpang sari dengan tanaman lain, yaitu tanaman-tanaman sayur.
karena tanaman sayur termasuk tanaman jangka pendek